Halo semuanya, kali ini gue pengen ngasih tahu kalian stars yang gue pakai untuk PvP. Dan ini starsnya ini belum final ya, karena weapon yang gue mau itu untuk kombonya sendiri belum lengkap. Oke, langsung gue tunjukin aja. Di sini gue punya 122 star point ya. Oke, star point gue sekarang ada 122 dengan status di Arcane itu yang Spirit of, sisa yang paling bawah ya, paling bawahnya itu baru 1/7 apa 1/4 udah punya si Deritnya bos. Oke, sekarang kita berlanjut langsung setting dari starsnya ya. Yang knowledge of ocean ini wajib penuh semua ya, 1/3 kita jadiin 3/3 di semuanya, karena itu statusnya paling besar di antara status-status yang lain. Oke, selanjutnya yang atas-atasnya knowledge of event, terus knowledge of earth, sama yang satunya lagi itu kita bikin rata 1 ya. Yang knowledge of people juga kita bikin rata 1 aja biar bisa ngambil status dari semuanya. Nah, untuk yang sun ini gue ambil satu persatu. Untuk semuanya ngambil invisible durationnya biar bertambah 0,25 detik ketika, jadi kalau misalnya kalian dash itu status invisible-nya bisa lebih lama. Oke, status selanjutnya kita pindah ke Divine Kagel. Mana Divine Kagel? Nah, ini Divine Kagel kita ambil. Di sini yang penting itu yang Primal Spirit Projection yang pertama, sama cooldown dari Celestial Trust ya. Jadi cukup 2/3 aja sebenarnya. Oke, tapi kita naikin 3/3 biar dapat status bawaannya. Selanjutnya kita maksin ini heavy swordnya untuk ngambil status dari Royal Tempest Duration biar nambah. Jadi ini kita bikin 3/3 semua. Oke, selanjutnya kita ambil untuk shieldnya sendiri kita bikin 3/3 semua untuk ngambil cooldown reduction Holy Blessing biar lebih cepat cooldownnya. Dan kalau misalnya nanti kalian udah bisa upgrade Holy Blessingnya ke level full, itu bakalan jadi kayak no cooldown kalau misalnya kalian bisa mainnya. Oke, kita fullin aja di sini, full 3/3 semua, sip. Untuk item-item utamanya yang sekarang gua pakai ini udah semuanya diambil. Oke, kita pasang dulu invisible-nya, kita pasang melee damage-nya, kita pasang attack, pasang terus ocean, heavy sword. Oke, terus mana lagi? Divine Kagel kita pasang 2 biji aja cukup. Terus Holy Blessing-nya ini kita pakai semua nih. Kan nggak usah dulu kali ya, nanti aja kan. Sip. Udah semua ya kita pakai. Untuk shieldnya itu kita pakai semuanya, dari yang 4, 5 sama 6 shieldnya dipakai semua. Ada sisa 7 poin. Bentar. Oke, terus kita bikin maulnya itu kita bikin satu persatu semua, yang ngambil dari maul protection biar dia skill protection dari yang skill Phoenix-nya itu golden aura bisa lebih lama, selama 1 detik. Lalu mana lagi, ada 19, kita ambil buat status aja ya sisanya, karena untuk senjata lanjutan lainnya itu gue belum ada, kayak yang untuk Phoenix Sword sama ya Phoenix Sword itu gue belum ada. Nanti gue bakalan bikin lagi ketika gue udah punya Phoenix Swordnya. Ininya kita ambil aja untuk ngambil status doang ya di sini, untuk ngambil armor pierce, lalu apa namanya, critical bonus damage ini kita ambil, damage resistance 1 aja dulu lah, nanti aja kita critical, sip. Jadi kepake semua ya, udah 122. Kalau misalnya kalian upgrade star kalian lebih banyak itu lebih bagus.
Oke deh. Nah, untuk settingan star gua sendiri kayak gini untuk sekarang. Maunya kita udah pakai satunya lagi, itu ada 3 poin. 3 poinnya kita pakai buat prank aja nih, jadi udah pakai semua yang kita butuhin. Oke, siap, sudah semua. Kita setting, save dulu. Oke, kita udah setting stars. Sekarang ini settingan stars yang gua pakai. Kita bakal coba PVP sama teman-teman gua ya di Central. Oke, let's go. Oke guys, gue sekarang udah di Central sama teman-teman gue. Ada dari Garuda, dari Log Horizon, terus dari Indomie, dari The Gods, semuanya pada kumpul di sini buat bantu kita coba settingan stars yang gue pakai. Berapa lama sih tahannya kalau misalnya dikeroyok 8 orang ya? Kita coba 1 versus 8. Sekarang teman-teman gue yang bantu gue ini ada Neko dari Garuda, terus ada Azara, ada Yuzong juga dari Log Horizon, terus ada Xiaoyan dari Space Fang, lalu ada Jeffrey. Kebanyakannya sih anak Garuda yang bakal bantu gua sekarang karena mereka yang lagi nggak ada kerjaan, lagi gabut. Ada Ebol juga tuh dari klan KNTL, susu KNTL manis. Oke, kita tunggu 8 orangnya ngumpul dulu nih biar gampang. Mana lagi ya? Ini gue buatin tutornya juga karena banyak yang nanya gimana sih cara pakai shield yang enak, terus kegunaannya kayak gimana, kombonya kayak gimana. Ini gue bakalan jelasin sekarang. Jadi untuk shieldnya, rekomendasi dari gue sih untuk round skill jangan diganti, biarin standar aja karena itu ada kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada immune melee, terus immune rank, dan immune all damage gitu. Jadi misalnya kalian ganti itu salah satu rune tersebut, itu bakal kurang optimal untuk digunainnya. Oke, udah berapa orang nih? Jeffrey udah ada hadir nih, Fikrisa dari Garuda, Deva dari Devastate, ada Ebo, terus ada siapa lagi nih? Bramantio, anjir bokap gue main cok. Siapa lagi ya? Ulang kumpul aja nih. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 2 orang gak ikut jadi cuma 8. Oke, jadi kita ada 8 orang ya. Di sini tuh ada si King PAG juga dari Log Horizon. Oke, udah ada 8 orang kayaknya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Xiaoyan baru mau datang sekarang. Udah 8 orang ya jadinya yang bakal coba ngeroyok gua. Mereka di dalam satu party nanti. Ini masih pada sibuk tuh. Belum si Xiaoyan belum masuk party kayaknya, bentar tunggu dia masuk dulu party. Kalau misalnya udah siap langsung kita gas. Oke, sudah pada kumpul. Siap, Neko udah ada. Aduh, terang jadi putih layar gua. Baris woi, kata dia, baris woi, kagak ada yang baris nih. Ya udahlah, biarin. Kalau misalnya udah pada kumpul. Siap, ready? Ya, sudah ready belum? Tunggu sejenak, gedein sound dulu. Oke, udah pada ready nih kayaknya. Yuk. King go. Oke, kita bisa langsung. Pertama yang kita lakukan itu kita liatin musuh-musuh ngeluarin skill apa nih, kayak gini tuh. Ada namanya apa, Primal Spirit Projection atau Black Hole. Kita samperin langsung Royal Tempest aja kayak tadi sebelumnya. Nah, ketika melee, aduh putih lagi layar gua kelihatan nih.
Nah, sip, lari dulu. Kita pakai Holy Blessing, pakai Onslaught biar kita kebal melee sama rank damage ya. Untuk sebentar langsung Holy Blessing, pakai Royal Tempest lagi, Holy Blessing lagi. Di sini pakai Golden Aura biar kebal melee. Sip, kita kejar Nekonya masih benar. Aduh, susah nih ganti switch playernya. Golden Aura dulu, kita sip. Mati cok langsung tadi sama yang kata senjata ranknya. Oke, udah mati sekali ya, mati sekali. Kita coba yang kedua sekarang. Mana bisa mati cok? Bisa kok, bisa kan momennya juga enggak selalu enggak selalu imun. Oke, ada Dava, siap. Kita Golden Aura dulu nih, kita Dava, kita clear lagi aja deh. Ini kita cari itu kalau misalnya kalian dikeroyok langsung kejar yang pakai rank weapon ya. Rank weapon itu soalnya paling susah di walaupun damage-nya enggak terlalu besar tapi skillnya itu bakal tembus ke kita gitu. Ini kok lagi nih kalian pakai Holy Blessing, kita lempar Onslaught, Holy Blessing lagi, Golden Aura, langsung Royal Tempest, Holy Blessing lagi. Jadi kalian kalau misalnya pakai Royal Tempest itu wajib ada buff Holy Blessing ataupun Golden Aura ya, biar damage sebelumnya itu nggak masuk dulu ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian pakai Royal Tempest kan walaupun defense kalian itu atau damage yang diterima lebih rendah, tapi nggak mungkin juga bisa menghalau banyak damage kayak gini. Jadi kalian emang wajib pakai Holy Blessing dulu, baru Royal Tempest atau Golden Aura dulu jika tidak ada musuh yang pakai range. Habis itu baru Royal Tempest. Nah, kayak tadi ada yang pakai staff kan, Fire Tornado itu nggak bakalan bisa dihalau sama Golden Aura, cuman bisa dihalau sama Holy Blessing gitu. Nah, untuk tips selanjutnya sendiri, kalau misalnya kalian ada ngeliat Black Hole ataupun orang yang pakai Pasanit Dash, kalian langsung pasang Golden Aura ataupun Holy Blessing lalu Royal Tempest lagi biar darah kalian langsung full. Itu gunakan dash secukupnya, langsung gonta-ganti senjata untuk ngisi stamina kalian ya. Oke, lagi kayak tadi itu ada skill Crescent itu masuknya rank damage, jadi kalian nggak bakalan bisa ngehalau itu pakai Golden Aura. Oke, udah mati kedua, sekarang yang ketiga nih, percobaan ketiga, let's go. Nah, ini ada Bramantio, ting, kita kejar dulu. Oke, ada Radiance, kita kejar satu, sip. Lalu ini ada Jeffrey nih, satu. Di sana juga kayaknya ada pertarungan tuh, sana sip. Kita slash, maju lagi pakai Golden Holy Blessing, Golden Aura, kita masuk. Nah, kayak gitu kan, ada Black Hole, langsung Royal Tempest gitu. Sip. Golden Aura kita Oke, apa lagi? Itu seperti yang lagi AF. Tempest jadi cooldown. Iya, kok Tempest jadi cooldown kalau misalnya musuhnya ada yang ngeluarin kayak Black Hole gitu ya, karena enak banget musuhnya. Kecuali kalau misalnya kena Black Hole terus endurance-nya habis, itu udah otomatis. Kita Golden Aura dulu, pakai lagi. Jadi kalian pakai shieldnya itu skill yang paling kanan dulu ya, yang paling kanan, terus langsung Onslaught, Onslaught hit satu kali, langsung pakai yang Golden Aura satu kali, terus dipencet lagi tuh nantinya ketika udah mantul. Itu damage ledakannya itu sakit banget. Nah, pencet lagi door ledakan, itu sakit itu. Oke, Golden Aura lagi, ini rame banget lagi. Oke, Neko die 1 2 3 mati. Oke, Fake Presa 1
1 2. Yap, kita langsung sodok pakai black hole, kejar lagi, hit. Aduh, putih cok. Ini kayaknya punya suci nih. Kalau yang flashbang gini kalian juga putih semua. Kita udah dikit lagi mati. Kita holy blessing, golden aura, sip. Udah 1. Mana lagi nih? Zahra, holy blessing dulu. Black ball, golden aura, royal tempest. Nah, oke. Jadi orang-orang kalau misalnya ada yang royal kalian itu bisa mati kena yang shield lempar, skill onslaught itu. Onslaught tapi dengan catatan kalian langsung pakai holy blessingnya nanti, biar nanti onslaught yang balik lagi itu yang 2 disk itu bisa meledak, dan itu damage-nya sakit banget kayak gini ya, door. Oke, aduh, pindah dulu, sip. Sanit, kalian Neko 1 2. Nah, kita hold lagi di sini. AP pakai golden aura lagi. Cuman kayak gitu-gitu doang jadinya. Ya seperti yang gue bilang tadi, pakai skillnya kayak gitu-gitu aja. Jadi kalian memang harus pinter-pinter baca mapnya, dari gerakan musuhnya, dari skill DPS yang musuh punya. Itu kalian harus benar-benar pintar. Abis itu manfaatin timing untuk pakai holy blessing atau golden aura, lalu royal tempest gitu, biar kalian juga kayak kebal atau nggak mati-mati. Ini Gavin kerja dulu. Yep. Masih 1 2 Jeffrey. Oke. Nah, kayak gini kan. Jadi damage yang masuk kita itu kebanyakan imun pasti. Dan kalau misalnya udah royal tempest kita masuk ya kayak gini, darah kita bakal penuh lagi. Golden aura, AP, CT pun CT itu yang ngabisin endurance langsung ya. Kalau misalnya kalian ada status holy blessing atau golden aura itu nggak bakalan kena efeknya. Jadi habisnya endurannya, itu juga masuk AP. Tampaknya coy. Nah, masih di hit lagi di sini. Jeffrey lagi 1 2. Siap 2 3. Nggak kena lagi. Terasa 1. Nah, kita bisa juga pakai yang skill kanannya, apa sih namanya tuh, jadi kita pencet tab 2 kali itu dia bakalan kayak nge-charge ya, dia tuh larinya jauh, bisa ngedapetin musuh, bisa juga untuk lari dari battlefieldnya. Golden aura, apa akan jadi ini semua orang. Aduh, flashbang nggak bisa kelihatan. Nah, itu skill yang paling nyebelin tuh kalau misalnya lagi PvP. Selain yang terbang-terbang karena susah dikejarnya, sama ya kayak gitu, layarnya jadi putih semua, nggak bisa ngeliat skill musuh atau gerakan musuhnya. Oke, golden aura lagi. Kayak radiant kita bisa ngehalau juga kan, slash gitu, skill sword dari electro shadow. Kalau misalnya udah ke slash pakai remnant ataupun pakai yang armor break itu udah kena slash itu sakit banget sih. 1 2. Oke, breaking lagi. Dua, kita pakai lagi slap. Ya. Nah,
kan, jadi penuh lagi darahnya. Kalau misalnya kalian ada efek holy blessing kayak gitu, nggak usah takut ya, kita jalan-jalan biasa juga nggak bakal kenapa-napa. Kalau kalian pakai golden aura ya harus waspada orang atau musuhnya yang pakai staff. Putih lagi ya, radiance nggak masuk. Kita ingin si berapa, kita ganti deh bisa, dapat bisa jadi skill 1, terus onslaught skill 1, skill 2 hit, kita pakai holy blessing sekali, tungguin mantul 2 kali atau 1 kali, kita pencet lagi holy blessingnya, dan itu bakalan meledak. Oke, mati. Vikesa, ada Xiaoyan di sini. Ini Xiaoyan juga lumayan jago, dia tebal dia kalau main. Wow, Neko juga jago banget sekarang ya. Dia holy blessing dan juga sama yang lainnya suka tetap mau, jadi nggak usah mati. Kalau misalnya kalian bisa atau udah lancar PvP, kalian itu bakalan susah banget untuk dibunuh sama orang. Nih ada Azahra, sodok pukul mati. Neko di blessing. Jadi kalian bisa ngeliat ya, gua pakai patternnya itu kebanyakan enggak pindah pattern, karena kalau misalnya kita pakai skill 1 terus skill 2 ini efektif buat dikeroyok ya. Terus skill 1 terus skill 2 lalu hit baru holy blessing, itu kalian bisa bertahan sambil juga menyerang gitu di waktu yang bersamaan. Habis kalau misalnya udah meledak gitu, kita langsung pakai switch weapon ke Maul, langsung pakai holy blessing. Lalu ketika ada momen Royal Tempest, kalian pakai Royal Tempestnya gitu. Ya seperti itu aja sebenarnya sih, cukup mudah. Tuh ada yang pakai panah, kalian nggak bakalan bisa nahan pakai golden aura ya, kalian harus pakai yang onslaught itu, yang skill keduanya dari shield untuk nahan rank damage. Ya ada king, waduh apa nih, banyak banget rame ya makan meledak tuh. Yang TLG Neko, yap. Oh ada ini nih, ada Pak Sultan nih, ada Kokyu ID itu Pak Sultan tuh sebelah kiri tuh, yang rambutnya kayak Gon VCSS dari Hunter x Hunter. Itu Pak Sultan sih emang susah ditahan ya, kalau misalnya kalian momennya miss aja, 1 kali kena skill swordnya itu yang flash electro shadow sama remnant, itu pasti ya mati gitu. Oke, kita kejar King, dia pakai shield King tuh, aduh sip. Nah kan Neko Radiance, itu tuh Pak Sultan tuh. Oke, kita melarikan diri dulu, 1 pakai. Nah ini ada King. Tuh kan mati kesodok sama Kokyu. Oke deh, GG. Jadi untuk yang belum tahu itu, Kokyu ID itu adalah top CP di server 110 dengan CP sekitar 63.000 gitu. Dipanggilnya Pak Sultan. Sakit banget emang. Yo, kita coba lagi. Ini last ya, kita coba last nih. Nah, untuk kalian yang pengen lihat ID-nya Pak Sultan kayak gimana, atau review ID-nya Pak Sultan gimana, kalian bisa komen di bawah ya. Atau kalian pengen lihat Pak Sultan dikebukin bareng-bareng nih, tahan apa?
bisa juga request, nanti gua coba bakalan ke Pak Sultannya sendiri untuk coba ngebujukin woi biar mau dikeroyok. Ini juga kita lagi keroyok sih sebenarnya. Nah bedanya kita ngeroyok dia, gue juga kena keroyok sama. Oke PT Star gitu langsung pakai Royal Tempest. Ini habis nih itunya nih. Ayo. Mari bosku. Oke. Kabur. Oke, ini Pak Sultan juga dia bukan cuman CP-nya doang yang gede, tapi dia juga jago mainnya. Nah, kan kayak ada Fire Tornado, kita Royal Tempest, langsung hit lagi, High Blessing. Cok, slash ya cok, sakit banget swordnya, matinya sama siapa nih? Tadi pakai panah. Sama Jeffrey, woi. Kena Electro Shadow sama remnantnya Pak Kokyu langsung sekarat. Oke lah, cukup ya untuk PVP-nya. Untuk guide-nya juga seperti itu kurang lebih. Untuk cara kalian pakai shield itu kayak gimana yang bagusnya, untuk kegunaannya juga udah gue jelaskan kayak tadi. Ada 3 tipe untuk ngehalau melee, ngehalau rank, dan all damage gitu. Nah mereka masih berlanjut tuh, masih PVP-an. Ada yang pakai Crescent ya, keren sih Crescent kelihatannya. Ada yang pakai staff juga. Oke lah, jadi untuk kegunaan shield udah gue jelaskan kayak gimana cara pakainya yang enak untuk ngehalau melee, rank, dan all damage. Terima kasih yang udah nonton semua video gua. Jangan lupa dukung gua dengan like video ini, komen, dan juga subscribe. Thanks semuanya. Bye bye.